إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan izinnya kembali Allah mudahkan kita untuk bersua di dalam sebuah agenda yang mulia, bermajlis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah, mengenal hadis Rasulullah, dan mempelajari bahagian dari syariat-syariat Allah Azza wa Jal. Kita bermohon kepadanya semoga Allah karuniakan kepada kita pemahaman mengenal agamanya dengan baik dan benar, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ahibati fillah, saudaraku yang saya muliakan, pada pembahasan di sore kali ini yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah masih berkaitan dengan cabang-cabang kesyirikan, yaitu perbuatan sihir dan ancaman dari perbuatan tersebut. Ikhwani fid din yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang membinasakan seseorang adalah perbuatan sihir, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 perkara yang membinasakan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membahayakan, yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Maka para sahabat bertanya, apa perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan dan merincikan, yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah, wasihr, kemudian sihir. Kemudian yang ketiga, qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar, kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Wa aklur riba, kemudian memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, kemudian memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, kemudian berpaling dari pertempuran, berpaling kabur dari medan pertempuran. Kemudian wa qadhful muhsanat al-mu'minat, menuduh seorang wanita mukmin berzina dengan tuduhan yang tidak benar.
tuduhan palsu, menuduh seorang wanita mukmin yang suci dengan tuduhan yang keji, tuduhan zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ma'asyal ahibbah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perbuatan yang dapat membinasakan seseorang. Dan di antara perkara yang membinasakan itu adalah sihir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan hadis ini para ulama mengelompokkan sihir termasuk di antara dosa besar. Dosa besar. As-sihru min kaba'iri dzunub. Sihir termasuk di antara dosa besar allati tubiqu sahibaha wa tuhlikuhu fid dunya wal akhirah, yang pelakunya terancam kebinasaan di dunia dan di akhirat. Was-sahir alladhi yasta'inu bisyayatin wa yataqarrabu ilaihim bil ibadati min dunillahi kafirun musyrik. Dan pelaku sihir yang meminta bantuan kepada syaitan, mereka mendekatkan diri mereka beribadah kepada syaitan, kepada selain Allah, maka pelakunya syirik. Pelakunya kafirun musyrik, terkena ancaman kufur dan kesyirikan. Seseorang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, mematuhi perintah selain Allah dengan tujuan bertaqarrub, mendekatkan diri, beribadah kepada selain Allah, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang akan menjerumuskan seorang kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan dia termasuk di antara dosa besar. La yajuzu dhahabu ilaihi. Seorang muslim tidak boleh pergi mendatangi tukang sihir dan tidak boleh meminta bantuan tukang sihir. Karena apapun yang didatangkan oleh tukang sihir tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan membuat seseorang mendapatkan keberuntungan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Taha ayat 69. Di dalam surat Taha ayat 69 Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan beruntung penyihir tersebut dari apa yang dia datangkan, dari apa yang dia upayakan. Kalau yang dilakukan oleh tukang sihir disebut oleh Allah tidak akan mendatangkan keberuntungan, apalagi orang yang meminta bantuan kepadanya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan meraih keberuntungan bagi pelaku sihir apapun yang dia upayakan. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis dan nas Al-Qur'anul Karim, maka para ulama mengatakan haram hukumnya perbuatan sihir tersebut, dan dia termasuk di antara dosa yang membinasakan. Wa annahu min nawaqidil Islam. Dan perbuatan sihir ini termasuk di antara amalan yang dapat membatalkan keislamannya. Wal'iyadzu billah. Maka perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang berbahaya, sangat berbahaya sekali. Dia bukan hanya membahayakan diri dia, namun dia juga membahayakan diri orang lain dengan perbuatannya. Oleh karenanya perbuatan sihir ini diancam hukuman mati apabila di Saudi Arabia. Ya, pelaku sihir terancam dengan hukuman mati. Ma'asyil ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya dibawakan oleh al-muallif tentang masalah ruqyah. Tentang masalah ruqyah. Apa arti ruqyah? Ar-ruqyah definisinya adalah
al-'audhu bil alfadhi asy-syar'iyyah, memohon perlindungan, al-isti'adzah, memohon perlindungan dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan. Baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari doa-doa yang sahih yang tidak mengandung unsur kesyirikan dan memohon bantuan kepada selain Allah. Ini definisi ar-ruqyah. Dan ruqyah ada dua, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang disyariatkan, yang diperbolehkan, dan ruqyah yang terlarang, yang tidak disyariatkan. Ar-ruqyah termasuk di antara usaha, upaya seorang muslim untuk mencari kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Ruqyah termasuk di antara bentuk pengobatan yang sangat disyariatkan dalam Islam, yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diwaspadai bahwa ruqyah banyak sekali terjadi di masyarakat kita, mengatasnamakan ruqyah akan tetapi justru mengandung unsur-unsur kesyirikan, dan ini yang berbahaya. Sekalipun mereka mengatasnamakan ruqyah syar'iyyah, sekalipun mereka datang dengan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para ulama. Ikhwani fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ruqyah yang terlarang maka bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan syirik. Ruqyah apabila dilakukan oleh seseorang dengan hal-hal yang berbau syirik, maka pelakunya terancam jatuh kepada kesyirikan. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirk." Sesungguhnya ruqyah dalam tanda kutip yang terlarang atau disebut dengan istilah jampi-jampi, ya, menyebutkan sesuatu akan tetapi bukanlah bahagian daripada Al-Qur'anul Karim, bukan pula doa-doa yang dianjurkan dalam Islam. Dia menyebut lafaz-lafaz tertentu, ya, mantra-mantra, dan itu bukanlah bagian dari ruqyah yang disyariatkan. Jampi-jampi, mantra-mantra, ya. Nabi mengatakan innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi atau mantra-mantra, ya, wat tamaim, dan tamimah? Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Apa tamimah? Jimat. Na'am, ahsanallahu ilaik. Jimat. Tamimah, ya. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat, tamaim atau tamimah, watiwalah, dan tiwalah. Apa tiwalah? Tiwalah itu seperti santet. Naam. Sesungguhnya ruqyah yang terlarang, jampi-jampi, jimat, dan santet, syirkun, kata Nabi SAW. Adalah perbuatan syirik. Dan tiwalah, santet, ya, di antara bahagian dari perbuatan sihir. Begitu juga dengan tamaim, jimat, ya, dan juga
jampi-jampi ini menjadi satu paket yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir. Dan semuanya kata Nabi SAW adalah perbuatan syirik, yang menunjukkan bahwa syirik itu segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam dan dipercaya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala tanpa izin dari Allah dan tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla yang tidak disyariatkan, tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan madarat dan mereka nisbatkan itu semuanya kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Wa tiwala naw'un min as-sihr wa yusamma al-'atfu, kata beliau, tiwalah, santet, termasuk di antara macam-macam sihir dan dikenal juga dengan sebutan al-'atfu. Al-'atfu. Apa istilahnya? Al-'atfu ini yang bisa mendatangkan kecintaan. Pelet, nah, pelet bukan makanan ikan, bukan pelet makanan burung. Pelet bahasa orang-orang syirkiyat, bahasa orang-orang yang terjumus dalam jurang kesyirikan. Li'adzubillah. Naam, pelet. Ada santet, ada pelet. Apa bedanya? Kalau santet untuk mencelakakan, memisah seseorang yang sudah suami istri dipecah, dibuat mereka bercerai, saling membenci antara satu dengan yang lainnya, disantet ya. Taib. Namun dalam istilah syar'i, santet dan pelet itu sama. Hanya saja pengaruhnya yang berbeda. Terkadang pengaruh yang diharapkan dari perbuatan itu untuk memecah atau untuk menyatukan. Maka itu tiwalah, semuanya tiwalah. Atau disebutkan dengan nama lain dengan al-'atfu. Al-'atfu secara bahasa artinya perasaan cinta yang bisa mendatangkan kecintaan. Al-'atf bahasa kitanya mungkin ya seperti yang tadi disebutkan, pelet. Nah, sehingga dengan pengaruh-pengaruh itu seseorang mencintai yang tidak seharusnya dia mencintai orang tersebut. Namun karena bantuan sihir maka dia akhirnya mencintai orang yang diharapkan oleh pelaku dari kesyirikan ini. Wal'iyadzubillah. Dan ini semuanya adalah terlarang, haram hukumnya. Ikhwani fi din, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan cinta ditolak dukun bertindak. Nah, ini semuanya adalah peribahasanya orang-orang jahil. Nah, ikhwani fi din, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk menjadikan perdukunan, sihir, mendatangi paranormal dan yang semacamnya tidak sepatutnya untuk didatangi oleh orang-orang mukmin. Ya, dan ini harus ditanamkan sejak dini kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kita, ya, karena banyak sekali usia-usia tua yang sulit bagi mereka untuk menerima bahwa itu bagian daripada syirik. Dan itu tidak satu kali dua kali saya menjumpai orang yang saya peringatkan dari bahaya kesyirikan, mendatangi dukun atau yang semacamnya, namun sulit baginya untuk menerima peringatan yang saya sampaikan, karena bagi mereka mendatangi dukun atau mendatangi sihir termasuk diantara pola pengobatan, sama dengan mendatangi dokter, tidak ada bedanya kata mereka. Ya, kita sampaikan bahwa mendatangi tukang sihir itu terlarang dalam Islam. Ya, mereka katakan tidak, sama saja, karena itu termasuk di antara bentuk pengobatan. Kita diperintahkan untuk berobat dalam Islam kata mereka. Ya, maka kita katakan bahwa pengobatan dalam Islam memang disyariatkan dalam Islam, diperbolehkan, bahkan diperintahkan, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadisnya, innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu syifa' fatadawu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan penawarnya, maka berobatlah kalian. Memang Allah perintahkan bagi kita untuk berobat, namun bukan dengan pengobatan-pengobatan yang diharamkan. Namun bukan dengan pengobatan-pengobatan yang terlarang. Ya. Dan banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana
pengobatan yang terlarang dan mana pengobatan yang dibenarkan oleh syariat Islam yang diperbolehkan. Maka ikhwani fid din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah mengetahui bahwa sihir dan segala bentuk macam-macamnya termasuk di antara hal yang terlarang, maka kewajiban kita adalah menjauh darinya dan memperingatkan kaum muslimin, terkhusus keluarga kita, kerabat kita yang di kampung, kebanyakan mereka yang masih kental keyakinan-keyakinan dengan hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan ini, harus diperingatkan agar mereka benar-benar terhindar dari mara bahaya yang membinasakan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murakhasa fi ruqyati min kulli dhi humatin. Di awal mula Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabatnya meruqyah dari sengatan kalajengking dan hewan yang berbisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menemukan sebahagian sahabat-sahabatnya yang terpengaruh dari bawaan-bawaan jahiliyah sebelum mereka Islam. Hingga pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka agama, tauhid, bahaya syirik, dan cabang-cabangnya. Ketika mereka telah kuat di dalam beragama, baru Nabi SAW memberikan keringanan bagi mereka untuk diperbolehkannya ruqyah dari sengatan-sengatan hewan yang berbisa. Kata Aisyah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ruqyah min kulli dhi humatin. Bahwasanya Rasul SAW memberikan keringanan, rukhsah di dalam ruqyah dari sengatan humah, dari sengatan hewan-hewan yang berbisa. Seperti kalajengking, ular, atau yang semacamnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, memberikan sebuah keringanan bolehnya seseorang meruqyah dari sengatan hewan-hewan yang berbisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ucapan Aisyah, Nabi membolehkan dan memperbolehkan, merukhsahkan seseorang yang meruqyah dari sengatan kalajengking, menunjukkan bahwa sebelumnya terlarang. Menunjukkan bahwa sebelumnya terlarang. Dan para ulama menerangkan memang Nabi SAW pernah melarang seseorang untuk meruqyah dari sengatan kalajengking atau dari sengatan hewan-hewan yang berbisa, karena memang Nabi mengetahui tidak sedikit dari sahabat-sahabatnya yang masih terpengaruh dari bawaan-bawaan jahiliyah, sehingga mereka masih membawakan ruqyah-ruqyah yang tidak disyariatkan. Mereka masih meruqyah dengan cara yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Terkadang mereka masih melibatkan sesembahan-sesembahan mereka dahulu di masa jahiliyah dalam zikir-zikir syariah mereka. Sehingga kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan bolehnya meruqyah dari hewan-hewan yang berbisa. Setelah kapan? Setelah Nabi mengetahui sahabat-sahabatnya kuat di dalam beragama dan tidak lagi terpengaruh dengan bawaan-bawaan jahiliyah, bawaan-bawaan syirik yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Maka hukum asalnya ruqyah itu boleh, namun dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya haram. Maka yang perlu dilihat adalah hakikat dari ruqyah itu. Kalau kita ditanya apa hukum ruqyah, meruqyah, jawabannya boleh saja dalam Islam. Ya, selama ruqyah adalah ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah lafaz-lafaz Al-Quranul Karim atau doa-doa zikir yang sahih dan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, tidak pula mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asalnya ruqyah syar'iyah diperbolehkan. Namun apabila dari ruqyah itu ternyata yang keluar darinya adalah mantra-mantra, zikir-zikir, ucapan-ucapan yang tidak dimengerti maknanya, dan ini banyak sekali kaum muslimin
yang mendatangi dukun-dukun paranormal yang mereka mengucapkan sebuah ucapan-ucapan yang tidak difahami makna kalimat-kalimat itu. Maka sering kita ucapkan ini adalah mantra atau jampi-jampi yang mereka sebut, dan dikhawatirkan itu semuanya adalah permohonan kepada syaitan. Dikhawatirkan ucapan-ucapan yang tidak difahami maknanya itu bukanlah bagian dari Al-Quran, bukan pula bagian dari hadis Rasulullah, dan dikhawatirkan itu adalah pemujaan kepada syaitan. Ya, maka kalau ditanya apa hukum ruqyah, maka selama tidak mengandung unsur kesyirikan, maka hukum asalnya boleh. Dan ruqyah yang terbaik adalah dengan meruqyah sendiri, dengan membacakan zikir-zikir kepada diri sendiri, seperti zikir pagi dan petang. Ini termasuk di antara ruqyah syar'iyyah. Kemudian membaca Al-Quranul Karim termasuk di antara ruqyah syar'iyyah. Tidaklah mengapa seseorang ketika membaca Al-Quran meniatkan ruqyah syar'iyyah untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah mengapa seseorang meniatkan bacaan Quran yang dibaca oleh sang imam sebagai ruqyah syar'iyyah untuk dirinya sendiri, karena memang Al-Quran itu adalah penawar, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, penyembuh, penawar. Ya. Wa rahmatun lil mu'minin, dan dia adalah sebagai bentuk rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka Al-Quranul Karim sebaik-baik ruqyah. Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik ruqyah yang bisa menyembuhkan seseorang. Dan jangan kita berpikir Al-Quran tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhdhu bil asbab. Menjadikan Al-Quran, membacanya sebagai upaya untuk mengambil sebab. Adapun yang menyembuhkan bukan Al-Quranul Karim, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu upaya yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh menyandarkan kesembuhan kecuali kepada Allah. Berobat boleh kepada dokter, kepada seseorang yang diketahui memiliki pengalaman yang tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, maka diperbolehkan. Ya, namun dia harus yakin yang menyembuhkan bukanlah dokter, yang menyembuhkan bukanlah orang pintar, yang menyembuhkan bukanlah spesialis, bukanlah akupuntur, bukanlah, akan tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani fid din yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin meruqyah syar'iyyah untuk diri kita sendiri, maka di antaranya adalah berdoa. Berdoa termasuk di antara salah satu cara seseorang untuk meruqyah dirinya sendiri. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna. Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kata Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melindungi keluarganya, yu'awwidh ba'd ahlihi. Nabi melindungi sebahagian dari keluarganya dengan cara apa? Yamsahu biyadihil yumna, dengan mengusapkan dengan tangan kanannya. Nabi mengusap dengan tangan kanannya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengusapkan tangannya di bagian yang dirasakan sakit. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rabban nas. Ya Allah, Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa. Sembuhkanlah penyakit dan kesulitan ini. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang bisa menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu.
Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak akan kembali mendatangi penyakit. Kesembuhan yang tidak kembali datang penyakit tersebut. Ini termasuk diantara doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin dan bisa menjadikannya sebagai alternatif untuk ruqyah syar'iyah. Karena ruqyah syar'iyah adalah pengobatan dengan berzikir, baik berzikir dengan Al-Qur'anul Karim maupun dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk ruqyah syar'iyah. Dan diantaranya adalah zikir pagi dan petang. Dan rutinkan itu selalu. Ya, dan sering membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik penawar yang menyembuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki kitab yang sangat luar biasa dengan judul Penyakit dan Obatnya. Penyakit dan penawarnya. Dan di pembahasan pertama yang beliau angkat adalah bagaimana seorang muslim senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan tidak ada yang lebih memberikan pengaruh besar untuk kesembuhan seseorang dibandingkan Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengobatan yang terbaik yang lebih besar pengaruh dan manfaatnya dibandingkan Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibawakan oleh beliau di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa di bagian pertama. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar yang dapat menyembuhkan. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidzat. Di antara bentuk ruqyah yang juga dicontohkan oleh Nabi SAW adalah meniupkan kepada dirinya sendiri. Meniupkan kepada bagian anggota tubuhnya yang sakit setelah dia membaca Al-Mu'awwidzat. Membaca Al-Mu'awwidzat. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kata Aisyah apa? Anan Nabi SAW kana yanfuthu ala nafsi. Nabi SAW yanfuth, meniup atas dirinya sendiri. Yanfuthu ala nafsi. Fil maradi, ketika beliau sakit, yang sakitnya itu dekat dengan kematiannya. Alladzi mata fihi bil muawwidzat. Nabi SAW meniupkan atas dirinya sembari membaca surat Al-Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Falamma thaqula, ketika penyakit itu sudah sangat berat sekali, kata Aisyah, kuntu anfuthu alaihi, maka aku yang meniupkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku yang meniupkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan terus membaca Al-Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Kemudian kata Aisyah apa? Dan ketika aku membacakan dan aku meniupkan, aku ambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku jadikan tangan Rasulullah, aku usapkan dengan tangan beliau untuk bagian tubuh beliau itu, karena keberkahan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini beberapa contoh ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dibawakan oleh Al-Mu'allif sang pengarang kitab di dalam pembahasan tentang masalah ruqyah. Ar-ruqyah hiya al-qira'atu 'ala al-marid. Ruqyah itu adalah membacakan sesuatu kepada orang yang sakit
ma'an nafathi, disertakan dengan adanya tiupan atau usapan. Ruqyah itu bisa kita bacakan kepada seseorang yang sakit atau diri kita yang sakit, kemudian kita bacakan, kemudian kita tiupkan atau kita usapkan di tempat yang kita rasakan ada rasa sakit tersebut. Ala mawdi'il alam, di tempat yang dirasakan ada sakit. Wa tusammal azimah, dan di antara nama lain ruqyah itu adalah al-azimah. Nama lain ruqyah adalah apa? Al-azimah. Wa hiya masyru'atun wa nafi'ah. Dan ruqyah ini sangat disyariatkan dan akan memberikan manfaat biidznillahi ta'ala. Dengan ketentuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kanat minal Qur'an, dengan catatan apabila ruqyah yang dia baca itu bersumber dari Al-Quran, wal ad'iyatis sahihah, dan dari doa-doa yang sahih. Dicontohkan Nabi SAW, al-khaliyah minasyirki, yang kosong dari unsur-unsur kesyirikan, wal istighatsati min bighairillah, dan kosong dari memohon bantuan kepada selain Allah. Itu ruqyah syar'iyyah. Maka ruqyah syar'iyyah itu ma'asyil ahibbah bisa dilakukan oleh seseorang atau oleh orang lain. Ya, namun hindari meminta ruqyah kepada orang lain. Jauhi meminta ruqyah kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena itu dapat menghalangi seseorang mendapatkan peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis akan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berapa jumlah mereka? 70.000. Naam. Ada 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan itu, Nabi masuk dalam rumah. Maka para sahabat mulai bertanya-tanya, siapa mereka itu? Karena Nabi SAW tidak langsung merinci. Para sahabat ada yang mengatakan, oh mungkin mereka yang tidak melakukan ini, yang tidak melakukan itu. Mungkin mereka yang tidak berbuat maksiat, mungkin mereka yang ini. Oh, berbagai ucapan-ucapan para sahabat. Mungkin mereka yang berbakti kepada orang tuanya, mungkin mereka yang ini, mungkin. Maka setelah itu Nabi SAW keluar kembali menemui mereka para sahabatnya. Maka Nabi ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Nabi mengatakan ada 4. Kriteria seseorang berpeluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada 4 kriteria. Seseorang itu memiliki peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, la yastarqun. Mereka tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Tolong ruqyahkan saya. Tidak, dia tidak lakukan itu. Tapi dia meruqyah dirinya sendiri. Makanya hindari meminta ruqyah kepada orang lain. Tapi kalau kita meminta ruqyah kepada seseorang untuk orang lain, maka para ulama mengatakan boleh. Ya. Meminta ruqyah untuk dirinya sendiri pun boleh, akan tetapi hilanglah peluangnya mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah. Ya, meminta ruqyah akan menghilangkan peluang seseorang meraih surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kalau untuk meruqyah diri sendiri disyariatkan, bahkan harus seorang muslim meruqyah dirinya sendiri. Dengan apa? Membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir pagi dan petang. Memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wala yaktuun, tidak berobat dengan besi panas. Al-kay, la yaktuun. Kriteria yang kedua, seseorang berpeluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah ketika dia tidak berobat dengan besi panas. Al-kay, la yaktuun. Yang ketiga,
Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Tidak bertatayyur. Apa tatayyur? Pesimis. Melihat sesuatu pesimis, sehingga dia meninggalkan perbuatan baiknya, keinginan untuk berbuat baiknya. Melihat ada kucing ketabrak mati, wah ini kayaknya sial nih. Pesimis dia untuk berbuat kebaikan. Akhirnya dia tinggalkan kebaikan itu karena pesimis yang dia lihat atau yang dia dengar. Ya, ini bahasa Arabnya adalah tatayyur. Tatayyur diambil dari kata tayrun yang artinya burung. Karena dulu di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka memiliki keyakinan-keyakinan. Apabila melihat burung-burung tertentu, mereka meyakini ini akan mendatangkan kesialan. Dimulai dari burung yang mereka lihat. Entah burung gagak, melihat burung gagak, burung hitam makan bangkai. Ketika mereka melihat itu, akhirnya mereka gak jadi berbuat. Meninggalkan apa yang sudah dia ingin untuk melakukannya. Dia ingin safar, tiba-tiba di depan pintunya ngelihat burung gagak. Akhirnya dia gak jadi safar. Menurut keyakinan mereka apa? Ini akan mendatangkan kesialan, safar yang nanti berbahaya. Masuk lagi dalam rumah. Atau dengan angka dan nomor-nomor tertentu. Ini ada dan banyak kita temukan di mal-mal, di lift-lift. Angka 1, angka 2, angka berapa yang lewat? Angka 4 lewat, angka 13 lewat, angka-angka tertentu. Yang itu diyakini, kenapa kok tidak ada ini angka ini? Karena mereka tidak bisa menghitung dengan baik dan benar. Kemudian mereka juga memiliki keyakinan-keyakinan apa? Keyakinan-keyakinan yang disebut dengan istilah tatayyur, pesimis, angka sial, ya, nomor-nomor sial. Maka itu mereka hindari betul, ya, sehingga kalau bisa tidak menyebutkan nomor itu, angka itu mereka tinggalkan. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk tatayyur, bentuk-bentuk tatayyur. Ya. Apa bahasa kitanya? Apa? Pamali? Mungkin, anak nggak tahu. Bisa jadi. Ala kulli hal, hakikatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Melihat hal-hal tertentu atau mendengarkan sesuatu, mendengarkan ada suara orang ketawa di tengah malam, ini kayak sial. Macam-macam, ya kan? As-sam'iyah atau ru'yah, bisa karena pendengaran yang dia dengar, atau dia melihat sesuatu kemudian dia pesimis, akhirnya dia tinggalkan niat baik dia, ya, maka ini adalah tatayyur. Dan ini keyakinan seperti ini bisa menghilangkan peluang seseorang dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat adalah mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang selalu dan senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Mereka inilah, 4 sifat inilah yang akan memberikan seseorang peluang untuk meraih surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka hindari yang terlarang dari meminta ruqyah, bertatayyur, kemudian berobat dengan besi panas, ya, dan usahakan untuk terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada hal-hal yang terlarang seperti bergantung kepada jimat, bergantung kepada dukun. Wallahu a'lam bissawab. Tapi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kesimpulan pembahasan ahibati fillah. Yang pertama, disyariatkannya ruqyah bil Qur'anil Karim wal ad'iyati al masyru'ah. Disyariatkannya ruqyah, disyariatkannya seseorang untuk meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim, dengan doa-doa yang disyariatkan. Yang kedua, tahrimur ruqyah bi ghairil Qur'an wal ad'iyati syar'iyyah. Terlarangnya seseorang meruqyah dari selain Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan. Yang ketiga, idza kanat ar-ruqyah tashtamilu ala du'a'i ghairillah fa huwa syirkun akbar. Apabila ruqyah mengandung doa kepada selain Allah, maka bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada syirik dan kekufuran. Apabila doa-doa
yang dihadirkan dalam ruqyah mengandung permohonan kepada selain Allah, maka itu syirik dan kufur. Maka penting seseorang untuk mengerti apa yang dia baca. Jangan sampai yang dia baca ternyata mengandung unsur-unsur kesyirikan. Yang seharusnya dia mendapatkan keridhaan Allah dengan ruqyah syar'iyyah, justru dia mendapatkan ancaman. Yang keempat, yushra'u lil insani an yu'awwidha nafsahu, disyariatkan bagi setiap manusia untuk melindungi dirinya sendiri. Wala yalzam an takuna min syakhsin akhar, dan tidak mesti ruqyah dengan bantuan orang lain. Yang terbaik ruqyah dengan dirinya sendiri. Saya berapa kali diminta untuk meruqyah seseorang, saya katakan tidak, ruqyah sendiri, saya bilang. Ruqyah sendiri. Ajarkan dia ruqyah syar'iyyah. Ajarkan dia zikir-zikir ini, baca, suruh baca sendiri. Bahkan sering kejadian di ruqyah sehat, setelah itu karena dia tidak meruqyah dirinya sendiri, akhirnya datang lagi tuh jin. Percuma juga akhirnya. Maka kalau kita ingin meruqyah seseorang, setidaknya kita berikan kepada mereka training pasca ruqyah. Training itu adalah mengajarkan mereka untuk meruqyah dirinya sendiri. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, pertama. Kemudian jangan tinggalkan membaca Al-Quran Karim. Jangan meninggalkan berdoa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rutinkan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membacanya 100 kali di waktu pagi, kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, maka Allah akan jaga dia dari syaitan sampai petang. Yang membaca 100 kali, maka Allah akan jaga dia dari gangguan syaitan sampai petang. Yang membacanya 100 kali dari petang ini, maka Allah akan jaga dari gangguan syaitan sampai pagi, dan begitulah seterusnya. Maka ajarkan keluarga kita, anak kita, siapapun yang kesurupan jin, ajarkan mereka untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Karena itu adalah hirz. Zikir adalah hirz, pelindung dari gangguan syaitan. Dan diantara zikir pagi dan petang adalah membaca Al-Quranul Karim, membaca ayatul kursi. Ya, ayatul kursi yang dikatakan Nabi SAW, barang siapa membaca ayatul kursi di waktu petang, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Yang membacanya di waktu pagi, maka tidak akan diganggu oleh syaitan sampai petang. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, di waktu malam sebelum tidur, ini termasuk diantara zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di sini pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.